Halo Mas dan Mbak mahasiswa pendidikan ekonomi, semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Baik, untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang pasar oligopoli part 1. Yuk kita langsung lanjut ke pembahasan di slide pertama. Apa sih definisi dari pasar oligopoli? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa definisi dari pasar oligopoli, yaitu adalah keadaan di mana hanya ada beberapa, misalnya 2-10 perusahaan. Nah, di sini ada 2-3 perusahaan itu yang memiliki posisi dominan dan menunjukkan saling ketergantungan satu sama lainnya. Nah, sisanya itu adalah perusahaan yang kecil-kecil. Oke, dalam pasar tersebut biasanya terdapat perusahaan yang sangat dominan dan menguasai pasar baik secara independen sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama untuk menghasilkan produk tertentu dengan konsentrasi rasio yang tinggi. Ciri-ciri atau karakteristik dari pasar oligopoli yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah terdapat beberapa penjual di pasar. Nah, ini umumnya itu biasanya kurang dari 10 dengan banyak pembeli di pasar. Nah, yang kedua yaitu barang yang diperjualbelikan itu relatif homogen, namun terdiferensiasi. Nah, ini misalnya contohnya adalah sabun mandi dengan berbagai aroma dan bentuk. Terus ada telepon seluler, apalagi sekarang ini banyak sekali ragam teknologinya dan tampilannya. Terus ciri yang ketiga yaitu penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Nah, ini karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Terus yang keempat adalah masing-masing penjual bersaing ketat dengan penjual lainnya. Ini maksudnya seperti apa? Yaitu persaingan ini terutama melalui promosi besar-besaran serta perang harga. Perang harga di sini dimaksudkan yaitu terjadi ketika suatu perusahaan itu bermaksud untuk menurunkan harga itu agar memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Namun pasti akan diikuti dengan penurunan harga oleh perusahaan lain. Nah, sehingga pada akhirnya pangsa pasar yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan itu adalah tetap, namun dengan harga jual yang lebih rendah. Yang kelima yaitu produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walaupun sulit. Nah, kenapa sulit? Karena dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli, terutama ketika perusahaan yang sudah lama ini kemudian mereka itu menurunkan harga secara besar-besaran atau predator pricing. Nah, sehingga membuat perusahaan yang baru ini akan sulit bertahan. Dan yang keenam yaitu sistem harga yang kaku. Nah, ini karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan saja ya. Nah, perilaku satu perusahaan itu akan menjadi sangat terasa pengaruhnya bagi perusahaan lain, sehingga akan menimbulkan ketergantungan dari masing-masing strategi atau tindakan yang akan diambil seperti itu. Terus ketergantungan itu terutama itu terjadi dalam penetapan harga, di mana penetapan harga yang dilakukan oleh satu perusahaan itu akan segera diikuti oleh perusahaan lain. Nah, sehingga pada akhirnya memunculkan kekakuan harga di tingkat tertentu pada pasar oligopoli. Jenis-jenis pasar oligopoli. Nah, secara umum ini terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama adalah oligopoli murni atau pure oligopoli, dan yang kedua adalah oligopoli terdiferensiasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pure oligopoli? Yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan itu bersifat identik. Nah, misalnya apa? Contohnya ada produk air mineral dalam kemasan dan juga semen atau seng seperti itu. Nah, terus kalau
oligopoli terdiferensiasi itu merupakan pasar dengan barang yang homogen namun tetap dapat dibedakan. Nah, contohnya itu apa? Misalnya seperti pasar sepeda motor di Indonesia. Nah, ini pasar motor di Indonesia itu dikuasai oleh merek-merek ternama yaitu Honda dan Yamaha. Seperti itu. Model oligopoli secara umum ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama kolusif, yang kedua yaitu non-kolusif. Nah, yang kolusif ini apa sih? Nah, ini adalah melakukan kolusi atau melakukan kerjasama. Ini melalui perjanjian, misalnya adalah membagi-bagi pasar atau menetapkan harga. Nah, yang termasuk dalam model oligopoli kolusif itu yang pertama itu ada kartel, yang kedua ada price leadership atau kepemimpinan harga. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke yang non-kolusif. Apa sih yang non-kolusif itu? Nah, ini adalah tidak melakukan kolusi atau tidak melakukan perjanjian. Nah, ini ada model Carnot. Yang kedua adalah model Stahl-Kalberg, yang ketiga adalah model Bertrand. Seperti itu. Untuk slide yang selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan dari pasar oligopoli, yaitu yang pertama adalah adanya efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi. Nah, terus yang kedua ini persaingan di antara perusahaan ini akan memberikan keuntungan bagi konsumen. Nah, dalam hal apa? Yaitu dalam hal harga dan kualitas barang yang akan disediakan oleh para pesaing. Nah, yang ketiga adalah adanya penerapan teknologi baru. Dan keempat adalah memberikan kebebasan dalam memilih bagi pembeli, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas apa sih kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu dibutuhkannya investasi dan modal besar untuk memasuki pasar karena adanya skala ekonomis yang telah diciptakan oleh pemain lama sehingga akan menyulitkan pemain baru atau pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua adalah pemain lama itu tidak bisa mendaftarkan produknya sehingga memiliki hak paten yang menghalangi perusahaan lain untuk memproduksi barang yang sejenis. Terus yang ketiga adalah perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia itu biasanya akan menyulitkan perusahaan lain untuk menyainginya. Biasanya perusahaan-perusahaan lama itu sudah mempunyai pelanggan setia, dan itu pelanggan-pelanggan setia itu akan susah untuk beralih, apalagi beralih ke perusahaan-perusahaan yang baru, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu adanya hambatan jangka panjang seperti pemberian hak waralaba oleh pemerintah. Nah, sehingga perusahaan yang lain itu tidak bisa memasuki pasar. Yang kelima itu adanya kemungkinan terjadinya kolusi atau kerjasama antar perusahaan di pasar yang dapat membentuk monopoli atau kartel yang merugikan masyarakat. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah dalam pasar oligopoli. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 kebijakan dari pemerintah. Mungkin pemerintah harus mengurangi efek-efek negatif dari pasar oligopoli. Yang pertama itu pemerintah harus menjaga agar hambatan-hambatan bagi perusahaan baru itu untuk masuk ke industri atau pasar oligopoli itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Nah, tujuannya untuk apa? Itu agar perusahaan-perusahaan oligopoli yang telah ada merasakan adanya persaingan potensial yang kuat sehingga mendorong mereka itu untuk berperilaku lebih kompetitif di bidang harga maupun non-harga.
Nah, lanjut yang kedua yaitu pemerintah diharapkan membuat dan menerapkan undang-undang yang melarang kerjasama antar pelaku usaha oligopoli, baik yang secara diam-diam maupun secara terbuka. Nah, yang ketiga yaitu kebijaksanaan yang lebih drastis adalah mencoba merombak struktur pasar oligopoli dengan menentukan batas ukuran usaha harus seberapa, ukuran dari usaha tersebut. Terus adanya pelarangan merger, pelarangan untuk bergabung. Nah, kenapa? Ini ada menurut Profesor George Stigler ini berpendapat seringkali merger itu dilakukan itu bukan untuk efisiensi produk, tetapi untuk menguasai pasar seperti itu. Yuk, sekarang kita akan membahas tentang model-model oligopoli. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang model price leadership. Nah, apa sih model price leadership itu? Nah, ini adalah model kepemimpinan harga. The price leadership ini merupakan bentuk kerjasama yang tidak formal. Nah, di mana perusahaan itu secara diam-diam memutuskan untuk menetapkan harga yang sama. Oke, model oligopoli kepemimpinan harga ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah pimpinan harga dari perusahaan yang mempunyai biaya terendah atau biaya rendah. Yang kedua yaitu pimpinan harga dari perusahaan yang dominan, dan yang ketiga adalah pimpinan harga yang bersifat barometrik. Nah, price leadership oleh perusahaan dengan biaya terendah itu seperti apa? Nah, pada kasus ini itu perusahaan yang mempunyai ongkos paling rendah itu akan menetapkan harga pasar yang kemudian diikuti oleh para pesaingnya, seperti itu. Terus untuk yang kedua yaitu pimpinan harga dari perusahaan yang dominan. Nah, pada tipe ini pimpinan harga itu oleh perusahaan yang dominan. Jadi, ada sekelompok perusahaan itu yang sangat menentukan tingkat harga. Nah, sedangkan perusahaan lainnya berskala kecil. Nah, perusahaan yang dominan ini dianggap mengetahui kurva permintaan perusahaan yang berskala kecil. Dan sewaktu-waktu perusahaan yang dominan ini akan mendesak perusahaan kecil untuk keluar dari pasar. Nah, apabila perusahaan yang dominan ini menetapkan tingkat harga lebih rendah, maka pangsa pasarnya akan menjadi lebih besar, seperti itu. Nah, sedangkan yang tipe kepemimpinan harga yang bersifat barometrik, ini perusahaan pimpinan harga hanya sekedar barometer bagi perusahaan kecil untuk menghindari resiko. Nah, ini intinya hanya sebagai patokan untuk perusahaan-perusahaan kecil seperti itu. Intinya ada beberapa pertimbangan dari suatu perusahaan yang dapat dijadikan sebagai barometer bagi perusahaan yang lainnya. Mari kita lanjut ke model yang kedua, yaitu model Carnot. Nah, model ini diperkenalkan oleh ekonom asal Prancis yaitu Antoine Augustin Carnot tahun 1838. Nah, karakteristik pasar di model Carnot ini yang pertama yaitu terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan itu bersifat homogen. Terus yang kedua adalah jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap, karena biasanya perusahaannya itu adalah di pasar oligopoli adalah sedikit ya. Terus yang ketiga adalah menganggap output perusahaan lain adalah tetap. Yang keempat yaitu secara simultan menentukan berapa kualitas output yang akan diproduksi. Untuk asumsi dasar model Carnot yaitu
Setiap perusahaan pasti akan berusaha untuk memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa output decision-nya itu tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Jadi di sini perusahaan akan menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap. Untuk lebih memperjelas, kita akan membahas tentang duopoli dengan Carnot model. Nah, duopoli itu adalah pasar oligopoli dengan hanya ada 2 perusahaan. Nah, kita yang pertama akan menganalisis tentang perusahaan yang pertama, yaitu saat perusahaan satu meyakini bahwa perusahaan 2 itu tidak memproduksi barang, kurva permintaan yang dihadapi sama dengan permintaan pasar, yaitu D1 0. Nah, dengan asumsi tersebut kita bisa mengetahui MR-nya. Nah, di sini adalah perusahaan akan memproduksi 50 unit. Nah, ini pada kondisi MR1 ada 0 sama dengan MC1. Terus kesimpulannya seperti apa? Jadi bagi perusahaan 1, base respon saat perusahaan 2 itu memproduksi 0 unit, maka perusahaan 1 akan memproduksi 50 unit. Selanjutnya, saat perusahaan 1 itu meyakini bahwa perusahaan 2 memproduksi 50 unit barang, kurva permintaan yang dihadapi adalah permintaan sisanya, yaitu kurva permintaan pasar yang digeser ke kiri atau turun sebesar 50 unit. Nah, kita bisa lihat gambar di samping, yaitu D150 gambar biru yang putus-putus. Dengan asumsi ini kita bisa menyusun MR1-nya. Nah, kita lihat MR150 ini berpotongan maksimum di 25. Nah, sehingga perusahaan akan memproduksi sebesar 25 unit. Nah, bagi perusahaan 1 berarti untuk base respon saat perusahaan 2 memproduksi 50 unit adalah memproduksi 25 unit barang. Nah, dari base respon tadi kita bisa menyusun reaction curve atau base respon curve, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan lain. Nah, dalam hal ini adalah perusahaan 2 dengan jumlah output optimal yang diproduksi perusahaan 1, yaitu untuk menghasilkan profit yang merupakan base respon atau jumlah unit yang diproduksi perusahaan lain tersebut. Nah, pada contoh sebelumnya, reaction curve perusahaan 1 itu melewati titik yang pertama kalau output perusahaan 2 yaitu 0, maka base respon untuk perusahaan 1 adalah 50. Nah, kalau output perusahaan 2 50, maka base respon dari perusahaan 1 yaitu memproduksi 25 unit. Selanjutnya, kalau output perusahaan 2 itu 75 unit, maka base respon dari perusahaan 1 akan memproduksi sebesar 12,5 unit. Untuk slide selanjutnya, yaitu kita akan menggambarkan tentang Carnot-Nash equilibrium. Nah, yang pertama ini kita menggambarkan reaction curve dari perusahaan 1 berdasarkan tadi yang sebelumnya bisa digambarkan seperti di samping, yaitu tadi untuk base responnya 50, 25, dan 12,5. Nah, misalnya ini perusahaan 2 mempunyai karakteristik biaya yang berbeda dan mempunyai reaction curve seperti digambarkan pada samping, ini yang perusahaan 2. Terus untuk Carnot-Nash equilibrium ini adalah perpotongan antara 2 reaction curve ini. Nah, pada titik tersebut itu bisa itu adalah
baik bagi perusahaan satu maupun dua itu merupakan base respon atas aksi perusahaan lain. Nah, ini yang dinamakan konsep Nash equilibrium. Contoh perhitungan. Dalam pasar duopoly ini terdapat karakteristik sebagai berikut. Nah, permintaan pasar yang dihadapi adalah P sama dengan 30 min Q. Nah, Q sama dengan Q1 plus Q2 dan MC1 sama dengan MC2 sama dengan 0. Nah, soalnya adalah tentukan harga dan kuantitas keseimbangan serta pendapatan masing-masing perusahaan jika yang pertama adalah menggunakan model Carnot, yang kedua yaitu kedua perusahaan berkolusi sehingga profitnya maksimum. Nah, yang ketiga adalah menggunakan model pasar persaingan. Nah, mari kita bahas. Baik, untuk pembahasan perhitungan yaitu P sama dengan 30Q adalah permintaan pasar. Nah, bisa dituliskan P sama dengan 30 dikurangi Q1 plus Q2. Nah, untuk perusahaan satu kita bisa menentukan MR1 yaitu 30 minus Q2 minus 2Q1. Nah, MR ini kita peroleh dari inverse demand atau bisa dari AR. Nah, untuk keadaan optimal maka MR sama dengan MC yaitu 30 minus Q2 minus 2Q1 sama dengan 0. Sehingga untuk reaction curve Q1 sama dengan 15 minus 0,5 Q2. Nah, untuk perusahaan 2 dengan cara yang sama, maka reaction curve-nya yaitu Q2 sama dengan 15 minus 0,5 Q1. Nah, untuk Carnot-Nash equilibrium-nya ini perpotongan reaction curve ya. Nah, jadi 15 min 0,5 Q2 sama dengan 30 min 2 Q2 sehingga bisa diperoleh Q1 nya sama dengan 10, Q1 sama dengan 10, P nya yaitu 10. Nah, P nya ini bisa dimasukkan ke P sama dengan 30 dikurangi Q1 dikurangi kedua. Berarti itu kan 30 dikurangi 20. Jadi P-nya adalah 10. Nah, jadi untuk total revenue-nya tiap perusahaan yaitu P dikali Q, yaitu adalah menjadi 100. Oke, selanjutnya untuk model yang kolusi. Nah, kita tadi mendapatkan P sama dengan 30 min Q. Nah, ini saat perusahaan melakukan kolusi, yang dilakukan adalah memaksimalkan profit pasar, kemudian membagi keuntungan dan produksi menjadi dua bagian yang sama. Nah, untuk keuntungan total akan maksimal dengan menggunakan konsep monopoli, yaitu MR sama dengan MC. Kita tadi memperoleh persamaan pasar P sama dengan 30 min Q, AR sama dengan 30 min Q, sehingga MR adalah 30 min 2Q sama dengan 0. Nah, jadi Q pasarnya yaitu 15. Nah, terus kita bagi untuk dua perusahaan, jadi Q1 7,5, Q2 7,5. Nah, sehingga P-nya yaitu 30 dikurangi 7,5 dikurangi 7,5, yaitu kita bisa memperoleh P sama dengan 15, sehingga total revenue-nya yaitu P dikali Q yaitu 7,5 dikali 15 yaitu 112,5. Nah, dengan menggunakan model ini maka perusahaan akan lebih mempunyai keuntungannya akan lebih menguntungkan daripada yang tadi menggunakan Carnot model. Untuk model yang selanjutnya kita akan membahas tentang model Stolkerberg
Nah, ini konsepnya seperti apa? Yaitu yang pertama, jika dalam model Carnot masing-masing perusahaan itu menentukan output secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Nah, model Stalkerberg ini menjelaskan ada satu perusahaan yang menentukan jumlah output terlebih dahulu. Nah, nanti baru diikuti oleh perusahaan yang lain. Nah, yang kedua yaitu leader firm yang menentukan output terlebih dahulu. Nah, karena leader firm ini akan memperhitungkan reaksi perusahaan lain saat menentukan berapa output yang akan diproduksi. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, dalam pasar duopoli terdapat karakteristik sebagai berikut. Nah, permintaan pasar yang dihadapi adalah P sama dengan 30 min Q. Q sama dengan Q1 plus Q2 dan MC1 sama dengan MC2 sama dengan 0. Nah, perusahaan satu menentukan jumlah outputnya terlebih dahulu. Nah, kemudian diikuti oleh perusahaan yang kedua. Nah, kita akan menentukan bagaimana Stalkerberg equilibriumnya. Perusahaan satu akan memperhitungkan reaksi dari perusahaan dua setelah perusahaan satu itu menentukan jumlah outputnya terlebih dahulu. Nah, untuk reaksi perusahaan dua adalah base response atau reaction curve. Nah, dengan perhitungan yang sama dengan model Carnot yang sebelumnya. Base response-nya adalah Q2 sama dengan 15 minus 0,5 Q1. Nah, ini yang akan digunakan sebagai dasar untuk perusahaan satu untuk menentukan jumlah outputnya. Untuk permintaan pasar, P sama dengan 30 min Q. Untuk perusahaan pertama, P sama dengan 30 min Q1 min Q2. Nah, Q2-nya kita akan ganti dengan base response tadi, Q2-nya. Nah, menjadi P sama dengan 30 min Q1 min 15 min 0,5 Q1. Nah, P sama dengan 15 min 0,5 Q1. Nah, jadi MR1 sama dengan 15 minus Q1. Untuk model yang selanjutnya kita bahas yaitu adalah model Bertrand. Nah, untuk konsepnya yang pertama yaitu jika dalam model Carnot dan Stalkerberg itu mereka itu berkompetisi dalam hal jumlah output yang diproduksi, tetapi untuk model Bertrand ini mempunyai pandangan lain. Nah, perusahaan oligopoli dalam model Bertrand akan berkompetisi dalam hal harga. Nah, yang ketiga yaitu model Bertrand berasumsi bahwa produknya itu homogen dan masing-masing perusahaan itu akan melakukan keputusan secara simultan. Untuk keseimbangan di model Bertrand adalah konsep Nash equilibrium. Nah, nanti kita sebut sebagai Bertrand-Nash equilibrium. Nah, untuk selanjutnya dalam model Bertrand dan pasarnya duopoli. Nah, ini jika harga dari perusahaan pertama itu lebih rendah dari harga perusahaan dua, itu maka semua konsumennya itu akan membeli barang pada perusahaan yang pertama karena harganya lebih rendah. Nah, produk dengan harga lebih mahal itu tidak akan terbeli. Seperti itu. Nah, jika harganya sama, maka konsumen akan secara acak akan memilih di antara dua perusahaan tersebut dengan probabilitas yang sama besar. Untuk base response, nah dimisalkan perusahaan duopoli dengan karakteristik marginal cost dan average cost-nya itu sama dengan $6 per unit. Nah, misalnya saat perusahaan satu itu akan mengenakan harga misalnya $10. Lah, maka berapa harga yang akan dikenakan oleh perusahaan dua? Nah, pasti perusahaan dua itu akan mengenakan harga dengan tingkat yang sedikit lebih rendah dari $10. Nah, kita misalkan perusahaan dua itu mengenakan harga $9. Nah, dengan harga ini, semua konsumen akan beralih ke perusahaan dua, sehingga profit per unitnya yaitu adalah $3. Dari mana? Ini adalah
$9 dikurangi $6 seperti itu. Nah, terus dengan perusahaan 2 itu menurunkan harga, apa yang kemudian akan dilakukan oleh perusahaan yang pertama? Nah, perusahaan pertama akan mengenakan harga yang lebih rendah lagi dari harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan 2. Nah, tadi kan perusahaan 2 itu menetapkan harga $9. Nah, ini perusahaan 1 akan menurunkan harga misalnya menjadi 8,7. Nah, dengan harga ini semua konsumen akan beralih ke perusahaan 2. Demikian seterusnya. Nah, apabila salah satu mengenakan harga $6. Nah, apa best respon perusahaan lain? Ya, mereka akan menggunakan harga $6. Nah, kenapa tidak misalnya $6,1? Tetap konsumen itu pasti akan memilih harga yang lebih murah, yaitu $6. Nah, terus kenapa kita juga tidak mengenakan harga misalnya $5,8? Mungkin memang konsumen akan beralih ke perusahaan ini karena harganya lebih murah. Nah, tetapi harga ini itu kan lebih rendah dari average cost-nya. Nah, kalau harganya lebih rendah dari average cost-nya, berarti perusahaan itu akan menderita rugi, seperti itu. Nah, jadi untuk Betra-Nash Equilibrium-nya untuk masing-masing perusahaan yaitu mengenakan harga $6 dan profit pasar dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, untuk contoh soal di sini terdapat pasar duopoli dengan kurva permintaan pasar yaitu P sama dengan 30 main key. Nah, marginal cost tiap perusahaan dengan average cost-nya yaitu MC1 sama dengan MC2 sama dengan $3. Nah, tentukan Betra-Nash Equilibrium-nya. Terus yang kedua yaitu tingkat harga dalam Nash Equilibrium-nya adalah P yang membuat profitnya adalah 0, sehingga AC sama dengan MC, yaitu sama dengan $3. Nah, jadi saat P-nya $3, berapa Q-nya? Q-nya yaitu 27, sehingga masing-masing perusahaan memproduksi 13,5 unit. Nah, untuk Bertrand Moteur tadi itu kan membahas untuk produknya itu adalah homogen. Nah, padahal biasanya itu produknya itu di pasaran itu adalah terdiferensiasi seperti itu. Nah, untuk kritiknya yaitu yang pertama, kritik terhadap model Bertrand adalah asumsi bahwa produknya itu homogen. Untuk produk yang homogen harusnya itu persaingan antar produsen itu lebih tepat ke persaingan output ya, bukan persaingan harga. Nah, untuk persaingan harga lebih mungkin terjadi saat produknya itu terdiferensiasi. Misalnya ada perbedaan dari desainnya, dari mutu, dari daya tahan dan penampakan fisiknya. Nah, di sini ada pengembangan dari model Bertrand. Untuk kompetisi harga produk terdiferensiasi ini, jumlah output dan harga yang dikenakan tetap memakai konsep Nash Equilibrium. Selanjutnya, dalam model ini masing-masing perusahaan akan menentukan harganya masing-masing. Nah, sehingga persamaan permintaan atau D tiap perusahaan itu akan sangat tergantung dari harga barang tersebut dan harga barang dari produk perusahaan lain. Nah, untuk masing-masing perusahaan ini akan mempunyai best respon atas penetapan harga dari perusahaan lain yang tergambar dalam reaction curve. Nah, Nash Equilibrium adalah perpotongan reaction curve tersebut.